Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kita semua ada dalam kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini. Dan kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan setiap petunjuk firman-Nya bagi kita. Hari ini kita ada kesempatan kembali merenungkan firman Tuhan, petunjuk Tuhan di dalam Renungan 79 dengan satu tema meskipun. Ya, meskipun itu adalah satu kata yang digunakan untuk satu kondisi yang berlawanan ya, antara respon yang berlawanan dengan satu keadaan. Misalnya meskipun dalam kekurangan, orang ini tetap bersyukur. Meskipun dalam kesedihan, tetapi tetap tegar. Ya, hari ini kita akan merenungkan dari apa yang kita sudah baca, kita sampai kepada kitab Habakuk. Ya. Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan di Habakuk pasal yang awal, dan kita merenungkan dari pasal 1 sampai 3, tetapi saya akan lebih menyoroti dalam Habakuk pasal yang ketiga. Kita akan belajar tentang respon yang sama dari kata meskipun dari Habakuk ya. Saat Tuhan mengungkapkan kepada Habakuk bahwa negaranya, tempatnya akan diserbu, akan dijarah, akan kehilangan semua yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Mereka akan berhadapan dengan situasi yang sangat buruk ya, situasi yang sangat menakutkan. Kita dapat membaca itu di dalam Habakuk pasal 1 ayat yang kelima. Ya, saya akan bacakan dulu karena ada satu kaitan yang sangat erat di Habakuk 1, 2, dan 3. Habakuk 1 ayat 5 berkata demikian, "Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan." Ya, ada situasi yang sangat menyedihkan, menakutkan ya dalam semua yang akan dihadapi oleh Habakuk pada masa kehidupannya. Tapi dari kitab Habakuk ini kita akan belajar untuk tetap mempercayai Tuhan. Meskipun yang terjadi tidak sesuai harapan. Di kitab ini kita akan belajar tetap mempercayai Tuhan. Meskipun yang terjadi tidak menyenangkan. Tetap mempercayai Tuhan. Meskipun ada dalam saat buruk atau dalam saat kegagalan. Nah, kita akan belajar bersama-sama mengapa ini penting, karena kita pun berhadapan dengan situasi-situasi yang kita bersama sepakati tidak menyenangkan untuk hari-hari ini. Di tengah semua keterbatasan, mungkin kita berjumpa dengan banyak hal yang tidak sesuai harapan. Mungkin kita berjumpa dengan banyak hal yang dapat kita katakan sebagai kegagalan, kekurangan, kesulitan, apapun kita mungkin boleh mengatakannya. Tapi mari belajar, meskipun kita berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat sulit hari-hari ini, mari belajar dari Habakuk. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, kita belajar dia menyerahkan kekhawatirannya, kekhawatirannya kepada Tuhan. Kita lihat Habakuk pasal 3 ayat 16. Meskipun ada dalam situasi-situasi yang sulit, Habakuk tetap dapat kuat. Mengapa? Karena dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Habakuk 3 ayat 16 berkata demikian, "Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami." Habakuk sungguh menyadari, bahkan dia mengakui dia takut dengan semua yang terjadi. Dituliskan dalam ayat ini dia menggigil, gemetar, dan banyak hal yang lain. Tetapi ada satu kalimat yang dicatat, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Dalam bahasa aslinya ada kalimat yang berarti rest atau istirahat. Yang kita dapat pelajari dari apa yang diungkapkan Habakuk adalah dalam ketakutannya menghadapi hari kesusahan, Habakuk memilih mengistirahatkan dirinya di dalam Tuhan.
Apa yang dimaksud dengan mengistirahatkan diri? Artinya dia mengakui ketakutannya, kemudian menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Itu sebabnya kita dapat mengingat 1 Petrus 5 ayat 7 berkata demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ketakutan, ya, kekhawatiran yang diakui oleh Habakuk, dia benar-benar serahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya ia dapat berkata, dengan tenang aku menantikan hari kesusahan. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Kita berada di masa-masa yang sulit. Ya, sudah berulang kali kita mendengarkan peringatan firman Tuhan. Dan hari-hari ini kita sedang menjalaninya. Tentunya kita harus mengakui ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada banyak hal yang mungkin kita pikirkan dalam hidup kita. Tapi mari belajar seperti Habakuk. Ya, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi meskipun hari ini kita berhadapan dengan hari-hari kesusahan, tetapi kita belajar mempercayakan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan sehingga kita dalam ketakutan dapat tetap mengistirahatkan diri kita. Artinya kita dapat tetap dengan tenang menghadapi hari-hari kesusahan di hari-hari ini. Filipi pasal yang keempat memberikan kita juga catatan demikian. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 saya bacakan. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita punya ketakutan, pikiran, kekhawatiran, firman Allah mengajak kita untuk serahkan itu kepada Tuhan. Sebab itu ayat 6 berkata, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi belajar menyerahkannya kepada Allah. Sehingga ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita seperti orang yang beristirahat di dalam Tuhan. Dan firman-Nya berkata damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Ya, ada banyak hal yang mungkin kita tidak dapat pahami. Itu yang akan memelihara hati kita, pikiran kita. Situasinya boleh buruk, situasinya boleh gagal, boleh penuh kesusahan. Tapi kita bisa menghadapinya. Tidak lari dari kenyataan, tapi menghadapinya dengan ketenangan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, hari-hari ini mungkin kita punya ketakutan masing-masing atas pribadi kita, atas pekerjaan kita, keluarga kita. Mari belajar serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Bahkan mungkin kekhawatiran-kekhawatiran yang kita izinkan menguasai pikiran kita sehingga kita tidak bisa melakukan apapun juga. Belajar dari Habakuk. Meskipun keadaannya buruk, susah, tapi dia tetap kuat. Kenapa? Dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Yang kedua, Habakuk bukan saja menyerahkan kekhawatirannya, tapi dia kemudian mengambil keputusan. Sama seperti seseorang yang sudah menyerahkan sesuatu, tapi dia kemudian mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu. Apakah itu? Bersukacita. Ya, ini tentunya juga bukan hal yang mudah. Tapi kita bisa belajar bersama-sama. Saya bacakan Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Ini ayat yang sudah sering kali kita renungkan dan dengarkan. Bapak Ibu bisa menghafalkannya, sangat luar biasa. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Satu keadaan yang sangat luar biasa. Meskipun sekalipun keadaan-keadaan yang dihadapinya sangat sulit, sangat susah, tapi Habakuk mengambil keputusan tetap bersukacita.
Perhatikan apa yang tadi kita baca. Habakuk mengambil keputusan tetap bersukacita di dalam Tuhan dalam keadaan apa saja. Yang kita perhatikan ayat 17 bagian A, perhatikan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Bapak Ibu, ini ada gambaran. Seolah-olah tidak ada harapan di masa depan. Ya, kalau ada pohon yang berbunga berarti sebentar lagi yang berbunga itu akan berbuah. Tetapi firman Allah berkata, Habakuk berkata, meskipun pohon ara tidak berbunga, sesuatu yang diharapkan untuk di masa depan tidak ada lagi, tidak ada harapan. Tapi dia sungguh percaya bahwa aku tetap punya harapan di dalam Tuhan. Yang aku harapkan di dunia ini tidak ada yang aku bisa pegang. Tapi aku tetap beria-ria di mana? Bukan di dalam apa yang aku tidak bisa pegang dalam dunia ini. Tapi ayat 18, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, yang di dalamnya aku tetap punya harapan. Bapak Ibu perhatikan di kalimat berikutnya. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Sebaliknya, kalau tadi tidak berbunga, ada yang sudah menghasilkan, tapi hasilnya mengecewakan. Itu adalah gambaran tidak ada keberhasilan saat ini. Yang sudah berhasil, yang sudah dihasilkan, tapi ternyata hasilnya mengecewakan. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan itu sesuatu yang kemudian gagal. Nah, mungkin hari-hari ini kita sudah punya sesuatu yang kita kerjakan hari-hari ini tetapi gagal. Mungkin kita punya sesuatu yang kita sudah kerjakan hari-hari ini tapi mengecewakan. Mungkin kita bisa kehilangan pekerjaan. Sumber penghasilan kita hari-hari ini kita kehilangan, kekurangan, kehabisan. Kita bahkan mungkin kehilangan keluarga kita yang kita andalkan untuk menjadi penopang dalam keluarga kita. Tapi mari kita belajar ya. Untuk kemudian ketika tidak ada keberhasilan saat ini, kita pun tetap dapat percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, kita percaya bahwa Dia yang sanggup memenuhi kehidupan kita. Tetap bersukacita. Bahkan tadi Habakuk berkata begini, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya sesuatu yang dulunya ada, yang kemarin ada. Domba itu sudah ada tapi terhalau. Lembu sapi itu ada tapi terhalau. Itu gambaran tidak ada lagi yang tersisa dari masa yang lalu. Mungkin kita punya hal-hal yang kita sudah cadangkan. Kita punya tabungan, kita punya cadangan dana, kita punya hal-hal yang kita sudah persiapkan dulu. Tapi sekarang itu semuanya lenyap, itu semuanya habis, itu semuanya tidak dapat lagi kita andalkan. Habakuk berhadapan dengan situasi ini. Meskipun tidak ada harapan masa depan, tidak ada keberhasilan saat ini, bahkan tidak ada lagi yang tersisa dari masa lalu yang sudah disiapkan. Dia mau tetap bersukacita, percaya di dalam Tuhan. Mudah untuk kita tetap berharap kepada Tuhan ketika kita masih punya cadangan yang kita simpan. Mudah untuk kita tetap percaya kepada Tuhan ketika kita masih punya cadangan hal-hal yang kita bisa andalkan. Tapi ketika semua itu habis, semua itu lenyap, apa yang kita lakukan? Mungkin kita masih merasa mana yang membuat kita lebih aman, punya uang di bank atau punya Tuhan. Jujur saja mungkin kadang-kadang kita merasa sesuatu yang kita pegang itu membuat kita lebih aman. Tapi mari belajar, uang yang ada di bank, segala sesuatu dalam dunia ini bisa lenyap, bisa habis seketika. Tapi ketika kita punya Tuhan, Dia yang sanggup memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu mari belajar. Tetap bersukacita dalam segala keadaan. Seperti Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Artinya dalam keadaan apapun tetap bersukacita. Bukan berarti kita tertawa tanpa alasan, tidak. Tapi bersukacita itu adalah tetap memiliki iman, tetap memiliki pengharapan. Mari kita belajar bagaimana Habakuk dapat menyerahkan kekhawatirannya, dapat memutuskan tetap bersukacita dalam keadaan sulit, meskipun keadaan sulit. Kuncinya di Habakuk 2 ayat yang keempat. Saya akan baca bagian B. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya.
Meskipun segala sesuatu yang ada dalam dunia ini lenyap, Habakuk percaya dia punya Allah yang tidak akan lenyap, Allah yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Meskipun segala sesuatu yang jadi sumber kekuatan pengharapannya habis, tetapi Habakuk percaya dia punya Tuhan yang sanggup mengadakan, yang sanggup memelihara, dan tidak akan meninggalkan. Itu sebabnya Habakuk menjadi seorang yang tetap punya kekuatan. Dia menyerahkan kekhawatirannya. Dia mengambil keputusan tetap bersuka cita. Sehingga dia sampai kepada kesimpulan Habakuk 3 ayat 19 yang menjadi tema kita di tahun ini. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dia jadi kuat. Kakinya seperti kaki rusa. Sanggup berdiri di tengah semua bukit kesulitan. Dapat menghadapi dengan tenang kesulitannya. Karena apa? Dia hidup dalam percaya kepada Tuhan. Karena itu hari ini kiranya kita mengawali, mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Hadapi hari-hari ini memang hari yang sulit, hari yang susah. Tapi kita tetap hidup karena percaya. Serahkan kekhawatiranmu, ambil keputusan tetap bersuka cita dalam Tuhan. Dan kita punya pengalaman, Tuhan menjadi kekuatan kita. Cari Tuhan di dalam segala keadaan. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat berdiri di tengah semua masa yang sulit. Meskipun dalam kesulitan, kita akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena kami dapat belajar dari firman-Mu. Kami berhadapan dengan situasi kenyataan, ada di masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Tapi kami berterima kasih karena kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami. Tolong kami belajar, meskipun ada dalam situasi yang tidak mudah, kami tidak kehilangan pengharapan. Kami dapat belajar menyerahkan kekhawatiran kami, bahkan mengambil keputusan tetap bersuka cita, karena kami percaya Engkau Allah yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami, akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menghadapi, melewati, berjalan di tengah masa-masa yang susah ini. Kami tetap punya pengharapan hidup dalam iman dan percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kiranya Allah, Tuhan Yesus Kristus, menolong seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang mengerti betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.